Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami berhimpun di rumah-Mu yang kudus ini, dan kami ingin sekali mempersembahkan setiap bagian daripada ibadat ini untuk Tuhan. Pada saat kami menyanyi, kami juga menyanyi untuk Tuhan. Pada saat kami berdoa, secara khusus kami juga ingin memuliakan nama-Mu. Di tengah segala kebutuhan kami, di mana kami meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta berkat juga dari Tuhan. Bahkan pada saat kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa ini pun adalah persembahan kami yang kami secara sadari ingin berikan kepada Tuhan, yaitu pikiran dan hati yang memang kami sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada saat kami mendengar, kami akan berinteraksi dengan Tuhan, dan kami akan berpikir memakai pikiran kami sejernih mungkin, sehingga kami diperlengkapi di dalam kehidupan kami, di dalam langkah-langkah hidup di hadapan kami ini. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang datang ke kebaktian ini dengan beban-beban yang tidak terucapkan. Ada di antara kami yang datang dengan kehidupan yang tidak bahagia, Tuhan. Dan ada pula di antara kami yang sadar sumber ketidakbahagiaan itu oleh karena dosa-dosa kami sendiri. Ada di antara kami yang menyimpan berbagai dosa dan mengulang-ulang dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun, Tuhan. Kami sendiri merasa lelah, kami capek menghadapi akan realita kelemahan di dalam diri kami. Kami mohon belas kasihan dari Tuhan. Bebaskanlah kami dari jerat dosa seperti ini. Oh Tuhan, ada di antara kami yang terjerat dengan dosa pornografi. Ada di dalam jerat dosa perzinahan yang secara langsung kami berhadapan dengan orang yang tidak seharusnya kami mengikatkan akan diri kami. Tuhan tahu betapa kami seharusnya membenci dosa-dosa seperti itu. Tuhan tolong kami. Berilah kepada kami kekuatan dan beri kepada kami pikiran yang baru. Sehingga kami tidak mau lagi memikirkan itu. Sehingga kuasa kegelapan tidak lagi ikut campur di dalam mengontrol akan kehidupan dan tingkah laku kami. Bapa Surgawi, ada di antara kami yang juga bergumul banyak dengan kehidupan rumah tangga kami. Hubungan kami suami istri kadang-kadang diwarnai dengan pertengkaran, bahkan seringkali pada saat kami berkomunikasi kami lebih banyak saling melukai. Karena Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami. Tuhan ingatkan kami supaya kami bisa menjaga akan pikiran, akan hati, akan mulut, bibir kami. Sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu juga dalam kehidupan rumah tangga kami. Bapa, kami tahu ada di antara kami yang bergumul banyak juga dengan sakit penyakit. Dan kami tahu hanya kepada Tuhan saja kami bisa berseru. Ada di antara kami yang menghadapi orang yang kami cintai yang sakit selama berbulan-bulan bahkan lebih dari itu, yang sudah menguras seluruh tenaga dan pikiran kami, bahkan keuangan kami. Kami kadang-kadang putus asa, kami takut. Kami mohon kiranya Tuhan jangan tinggalkan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan ini, kiranya Tuhan berkati kami semua. Dan sekarang kami ingin mempersembahkan waktu di depan ini untuk merenungkan firman-Mu. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya jemaat, kita akan secara khusus memikirkan satu bagian daripada Alkitab, yaitu di dalam Kisah Rasul-Rasul pasalnya yang ke-15. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena bagian ini dipilih oleh majelis gereja dan hamba Tuhan di sini untuk dikhotbahkan pada saat ini. Dan tema khotbahnya pun merupakan suatu tema khotbah yang saya sangat sukai oleh karena tema ini membuka akan aspek-aspek
yang selama ini kita tidak begitu jelas memahaminya. Yaitu temanya bijak menghadapi konflik. Jadi bijak menghadapi konflik. Dan diambil dari Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Nah, mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Jadi ini Paulus sedang mengajak Barnabas untuk meninjau akan kota-kota di mana mereka melakukan perjalanan penginjilan yang pertama. Kemudian ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, berarti perselisihan yang sengit. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, maka berangkatlah ia mengelilingi Syria, Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi ini adalah bagian yang sangat menarik sekali oleh karena membicarakan mengenai konflik dan bukan hanya sembarang orang yang melakukan konflik, tetapi konflik yang dilakukan oleh hamba Tuhan dan bahkan hamba Tuhan yang salah satu yang paling top, yaitu Rasul Paulus sendiri. Jadi saya sangat menyukai sekali akan tema dan bagian yang diberikan ini oleh karena menantang saya untuk berpikir dengan sungguh-sungguh. Apa sebetulnya yang Alkitab mau katakan mengenai masalah konflik. Dan bagaimana di dalam iman sebagai orang Kristen kita itu menghadapi akan realita konflik ini. Jadi konflik rupanya memang seringkali terjadi dan seringkali tidak terhindarkan, saudara. Jadi dalam hidup ini sulit sekali untuk kita menghindarkan konflik. Apalagi kalau kita perhatikan dalam rumah tangga, banyak suami dan istri itu seringkali kehidupannya juga diwarnai dengan konflik. Oleh karena apa? Hubungan dua orang dengan latar belakang dan pikiran yang berbeda-beda dengan sendirinya ya tidak menutup kemungkinan mereka akan bertemu di dalam komunikasi, membicarakan, memikirkan dan cara berpikir mereka itu berbeda. Dan ada emosi, keunikan, kepribadian yang menyebabkan konflik itu sulit sekali untuk dihindarkan. Saudara, sebetulnya kalau kita perhatikan, Tuhan mengendaki pasangan suami istri itu seharusnya menjadi close friend. Dan meskipun kita tidak mengharapkan suatu idealism best friend, tapi close friend sudah cukup. Oleh karena dalam close friend tersebut, itu sama seperti yang dikatakan Matius pasal 18 ayat 20, itu merupakan konteks kehadiran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana dikatakan 2 atau 3 orang berhimpun di dalam namaku, di mana Kristus itu akan hadir dan berperan. Jadi oleh karena keluarga itu ada, oleh karena God purpose, artinya Tuhan mempunyai rencana dan maksud yang mulia dengan keluarga, di mana seluruh rencana Allah dengan penciptaan dan keselamatan dikaitkan dengan fungsi keluarga, maka keluarga seharusnya adalah ikatan suami istri yang saling mengasihi. Nah, sehingga di dalam ikatan itulah Kristus hadir dan melalui keluarga Kristus berperan dan keluarga kemudian menjadi partner-partner Allah. Tapi seringkali saudara, di dalam keluarga suami istri itu sering konflik. Dan konflik yang kadang-kadang tidak masuk akal untuk hal-hal yang kecil, konflik dan saling melukai dan sebagainya. Apalagi kalau kita bicara mengenai gereja.
Nah, saudara, di dalam gereja kita berbicara mengenai gereja yang sejati, itu antara lain harus ditandai dengan satu unsur atau komponen, yaitu koinonia. Nah, koinonia itu adalah persekutuan. Gereja yang benar harus ada persekutuan. Di mana tadi Matius 18 ayat 20 mengatakan 2 atau 3 orang. 2 orang bersekutu itu dalam keluarga bisa. Tapi lebih dari itu, sebetulnya Tuhan mau membicarakan mengenai gereja. Jadi di gereja, jikalau tidak ada persekutuan kasih dari saudara-saudara seiman, sebenarnya Kristus kehadirannya tidak jelas. Dan perannya menjadi tidak jelas pula. Sehingga gereja meskipun dihadiri oleh begini banyak orang, seringkali kehadiran Kristus dan peran Kristus tidak nyata. Sehingga akibatnya gereja yang hadir hanya menjadi kumpulan dari orang yang beragama. Impact-nya dalam kehidupan itu sangat miskin dan kecil sekali. Dan seorang filsuf yang terkenal yang namanya Jacques Ellul itu pernah mengatakan di dalam satu tulisannya, yaitu Subversion of Christianity. Sebetulnya dia ingin menyelidiki kenapa gereja sekarang itu begitu banyak dan begitu banyak orang Kristen, tetapi dampak kehadirannya di tengah dunia itu hampir tidak ada. Nah, ternyata dia menemukan kemerosotan gereja sudah terjadi sejak abad yang ketiga. Sampai sekarang tidak pernah naik lagi. Dan salah satu sebabnya, oleh karena dalam gereja tidak ada koinonia, persekutuan antara orang percaya. Berarti kalau berbicara mengenai soal konflik, seringkali ada open konflik yang terbuka, tapi lebih banyak ada subtle konflik atau close konflik. Yaitu konflik yang tidak kelihatan. Nah, saudara-saudara barangkali ingat tahun yang lalu di gereja ini saya pernah memberikan suatu challenge. Mungkin saudara masih ingat. Di mana saya katakan nanti pada akhir dari kebaktian ini, pada saat saya mau memberikan berkat atas nama Tuhan, dan begitu amin saudara jangan pulang dulu. Dan saya minta, dan saya atas nama Tuhan meminta, Tuhan tidak meminta kalian itu untuk mengorbankan 1 jam lagi, setengah jam, enggak. Bahkan 1 menit pun tidak. Saya men-challenge cuma setengah menit. Coba hitung dengan jari kalian, setengah menit. Jadi pada saat amin jangan pulang, setengah menit. Apa yang kalian lakukan? Setengah menit, kalian tengok kanan kiri. Kalau ada orang yang tidak kalian kenal, kalian melangkah ke sana, ulurkan tanganmu, perkenalkan dirimu, dan katakan, apakah saya boleh mengenal engkau? Apakah saya boleh mendoakan engkau minggu ini? Setengah menit. Dan apa yang terjadi? Ketika saya memberikan akan berkat Tuhan begitu, amin budal semuanya. Itu hanya untuk hal yang sederhana. Tuhan tidak meminta saudara-saudara melakukan hal-hal yang sulit sekali. Setengah menit untuk mengulurkan tangan kepada orang yang belum dikenal. Padahal di dalam satu gereja yang saudara dan saya akui sebagai saudara-saudari seiman. Kita diikatkan iman yang sama, Tuhan yang sama. Tetapi apa yang terjadi? Sebetulnya dalam gereja ini pun terjadi konflik di antara anggota jemaat. Di mana anggota jemaat tidak saling membutuhkan, tidak saling mengasihi, dan tidak ingin untuk bersekutu. Berarti sebetulnya dalam hati saling membenci. Aneh sekali saudara. Tuhan Yesus pernah mengingatkan bukan dalam Matius pasal yang ke-5. Jikalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau, apa bedanya dengan orang yang belum mengenal Allah? Tapi realitanya konflik yang tidak kelihatan sudah hadir di dalam jemaat. Di seluruh dunia, di mana saja, di setiap gereja. Koinonia itu lemah sekali. Jadi saudara ini adalah ada konflik yang open, yang terang-terangan, tapi ada konflik yang subtle, yang tidak kelihatan. Ada konflik yang necessary, ada konflik yang tidak necessary. Kalau kita mau melihat di dalam Alkitab, sebetulnya masalah konflik seringkali tidak bisa dihindarkan, bahkan kadang-kadang perlu necessary konflik. Seperti misalnya Tuhan Yesus juga konflik dengan orang Farisi, dengan orang-orang kepala iman di dalam jemaat Yahudi, konflik sampai akhirnya mereka menangkap dan membunuh Yesus. Tapi itu konflik oleh karena necessary konflik.
Tuhan harus mengatakan dengan tegas dan tidak ada kompromi untuk menghadirkan kebenaran, khususnya bagi mereka yang menolak kebenaran, bagi mereka yang sebetulnya itu membenci kebenaran, bagi mereka yang memusuhi kebenaran. Nah, sehingga terjadi suatu konflik. Tapi ada konflik yang necessary, ada konflik yang unnecessary. Dan saudara, kadang-kadang kita perhatikan bahwa konflik antara manusia, bahkan konflik di gereja, mungkin antara hamba Tuhan, mungkin juga antara majelis, antara anggota jemaat, antara kita dengan sesama kita, kadang-kadang itu unnecessary. Artinya sebetulnya kita tidak perlu konflik. Nah, untuk yang tidak perlu konflik itu pun terdiri daripada banyak macam, saudara. Nah, misalnya saja konflik antara Daud dan Saul. Nah, Daud sadar sekali ini unnecessary konflik. Yang sebenarnya konflik tidak perlu. Oleh karena apa? Daud tidak pernah memusuhi Saul. Tapi Saul terus memusuhi Daud. Dan bagi Daud, Saul memusuhi itu bukan oleh karena ada alasannya yang betul-betul disadari. Oleh karena Saul itu juga penderita sakit jiwa. Kalau kita mau perhatikan, berulang kali ada gejala-gejala psikotik di dalam diri Saul. Jadi kalau saudara itu kenal yang namanya DSM, itu buku tebal, ya kan, namanya Diagnostic Statistical Manual yang sekarang itu sudah yang keempat dan revise, saudara akan jumpai ribuan jenis macam penyakit. Jadi ada orang-orang yang memang pada dirinya tidak sehat jiwanya, sama seperti Saul. Jadi kalau kita diajak berkelahi oleh orang yang sakit jiwa, kita harus sadar, kita jangan melayani. Ada orang yang misalnya aja kelihatannya sehat-sehat, tetapi sebetulnya dia sebetulnya seorang neurotik misalnya. Nah, Karen Horney itu mengatakan ada 3 macam orang neurotik. Ada neurotik yang arahnya itu moving against other, yang selalu mau mendekat orang lain tetapi untuk attacking, untuk kritik orang, untuk menghina orang. Itu moving, untuk melawan orang. Tapi ada yang neurotik itu moving away from other. Ya kan? Itu lain lagi. Yang sebetulnya selalu ingin menghindar. Oleh karena kedekatan dengan orang itu bagi dia itu dirasakan tidak aman dan sebagainya. Jadi kalau berbicara mengenai orang-orang yang sakit, yang ada gangguan kejiwaan, itu ada ribuan macam. Dan seharusnya sama seperti Daud, kita tidak melayani konflik yang seperti itu. Oleh karena konflik seperti itu, unnecessary konflik. Sehingga Daud kelihatan sekali, dia mensikapi dengan baik. Di mana dia itu tidak melayani. Jadi kita perlu waspada, oleh karena Alkitab berbicara mengenai konflik. Tetapi ada yang perlu, ada yang tidak perlu. Jadi sekarang kita mulai bicarakan apa yang ada di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-15. Jadi saudara, pada saat kita membicarakan konflik, mungkin perlu kita pikirkan beberapa topik. Nah, topik yang pertama adalah understanding. Ya, mengerti dulu. Ya kan? Apa itu konflik? Berapa macam konflik? Ada yang open, ada yang close, ada yang necessary, ada yang unnecessary, ada yang reasonable, ada yang tidak reasonable. Nah, sekarang masalah mengenai Kisah Rasul-Rasul pasal 15 ini menarik, saudara. Oleh karena ini konflik antara rasul. Berarti Rasul Paulus ini rasul yang memang diurapi Roh Kudus, bahkan penuh Roh Kudus. Bahkan tetapi konflik dengan rekan kerja. Dan ceritanya sudah tahu bukan? Dalam Kisah Rasul-Rasul 15 ini diceritakan mereka sebetulnya Paulus itu ingin untuk memulai perjalanan penginjilan lagi. Lalu dia mengajak Barnabas yang pernah bersama dengan dia melakukan perjalanan penginjilan yang pertama. Tetapi Barnabas mau mengajak keponakannya, yaitu Yohanes yang disebut Markus. Tetapi kalau sudah membaca dalam Kisah pasal 13, saudara akan tahu bahwa Markus ikut di dalam perjalanan yang pertama. Di tengah jalan dia itu meninggalkan Paulus dan Barnabas. Alasannya tidak jelas. Mungkin alasannya tidak masuk akal. Mungkin alasannya Paulus marah. Mungkin juga oleh karena Markus takut. Mungkin oleh karena Markus lelah. Mungkin oleh karena Markus itu entah kenapa. Tapi bagi Paulus tidak masuk akal. Dan Paulus sulit memaafkan. Sehingga pada saat Barnabas mau mengajak Yohanes Markus lagi, Paulus marah sekali. Dan aneh sekali,
Lukas yang menulis kisah rasul-rasul ini mencatat mereka bertengkar dengan sengit sekali. Sampai akhirnya pecah. Paulus mengajak Silas pergi ke tempat lain dan Barnabas tetap mengajak akan Yohanes Markus. Padahal kalau kita mau perhatikan, Paulus ini aneh sekali. Dari 13 suratnya dia tidak pernah mencatat atau menyebutkan peristiwa ini. Padahal ini peristiwa yang sangat hebat sekali. Dia bertengkar dengan Barnabas. Pertanyaan saya muncul, kenapa Paulus tidak mencatat di 13 suratnya? Yang mencatat peristiwa ini orang lain, yaitu penulis kisah rasul-rasul, yaitu Dr. Lukas. Jadi kenapa Paulus kira-kira tidak menulis? Menurut saya, Paulus malu. Oleh karena Paulus salah sebetulnya. Dan dia tahu sekali. Jadi alasan Paulus sampai marah, itu sebenarnya Paulus kemudian tahu bahwa itu tidak benar. Nah, sebabnya itu Paulus kemudian tidak mencatat. Padahal kalau dia bertengkar dengan yang lain, Paulus catat. Misalnya dalam Galatia pasal 2, Paulus mencatat pertengkarannya dengan Petrus. Ya, tapi pertengkaran dengan Petrus, Paulus itu harus catat. Oleh karena apa? Oleh karena Paulus ingin sekali bahwa peristiwa itu jemaat fahami. Di mana di dalam kisah rasul-rasul sudah disebutkan bahwa bersama dengan Petrus dan sebagainya, mereka 12 rasul plus Paulus dan yang lain mengambil keputusan orang non-Yahudi kalau menjadi orang Kristen itu tidak perlu disunat. Itu setelah akan pertobatan beberapa orang, termasuk Cornelius dan sebagainya. Jadi kan semua sudah memutuskan itu kan. Berarti tidak ada perbedaan antara Yahudi non-Yahudi kalau sudah sama-sama menjadi seiman. Tetapi yang terjadi ketika Paulus itu bertemu dengan Petrus, saat itu dalam Galatia pasal 2, Petrus sedang makan bersama orang yang tidak bersunat, orang Kristen non-Yahudi. Begitu melihat Paulus masuk dari rombongannya, Petrus itu pengecut, langsung lari keluar kabur melalui pintu lain. Langsung Paulus marah sekali, sehingga Paulus di muka umum itu menghardikakan Petrus. Nah, Paulus menceritakan itu ada dalam Galatia pasal 2. Oleh karena apa? Paulus tahu ini perlu diceritakan. Tetapi kenapa Paulus tidak menceritakan pertengkarannya dengan Barnabas? Oleh karena Paulus tahu bahwa itu wrong. Apa lalu Paulus itu tidak jujur? Nah, ini masalahnya. Bagi saya Paulus jujur. Jujurnya kenapa? Kalau jujur kenapa tidak cerita? Nah, ini menjadi suatu masalah. Oleh karena saya melihat sebetulnya yang diceritakan bakal menjadi batu sandungan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, hati-hati supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah iman. Nah, Paulus tahu dia sudah salah di dalam konflik itu, sehingga dia jujur. Jujurnya dalam bentuk, misalnya dia mengatakan dalam Roma pasal yang ke-13, Roma pasal yang ke-7, bahwa dia mengakui dalam dirinya, meskipun rasul ini, masih ada dosa yang belum hilang. Yang sulit sekali bagi dia. Yang dia sebut sebetulnya dalam 2 Korintus pasal 12 itu seperti duri dalam daging. Saya tidak tahu apa itu. Tetapi saya percaya Paulus itu tahu dan sadar sekali. Oleh karena itu dalam Roma pasal 7 dia mengatakan dalam diriku ada 2 macam hukum. Akal budiku ingin sekali untuk memuliakan Allah, untuk menuruti firman-Nya, tetapi hukum darah daging ini yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka ini. Sehingga Paulus sebetulnya sudah jujur mengakui. Bahkan kalau kita perhatikan di 3 bagian dari 13 surat Paulus, tahun 55 Paulus menulis kepada jemaat Korintus dan dia mengakui, dibandingkan semua rasul, aku paling berdosa. Nah, tahun 60, ya, Paulus menulis kepada jemaat Efesus. Dibandingkan dengan semua orang Kristen, dia menyebut, aku ini orang paling berdosa. Tahun 63, itu menjelang Paulus dieksekusi, ya mati. Dia masih menulis lagi kepada Timotius. Dibandingkan semua umat manusia, aku orang paling berdosa. Masa Paulus gombalan? Saya percaya Paulus itu jujur. Dia sadar sekali dalam dirinya ada yang seperti ini. Dan Paulus tahu siapa Barnabas sebetulnya. Jadi Paulus sebenarnya bukan tidak jujur menyembunyikan kelemahan, bukan. Tapi dia tahu mana yang perlu ditulis dan mana yang tidak.
Karena kalau ditulis akan menimbulkan batu sandungan. Oleh karena dia tahu Barnabas ini seorang yang saleh. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasalnya yang ke-11 disebutkan dengan jelas sekali. Barnabas orang yang penuh roh dan iman. Nah, apa yang terjadi dengan Barnabas? Ini orang saleh seperti ini. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-4. Dia yang menjadi contoh bagaimana menjual seluruh harta bendanya termasuk ladangnya untuk jemaat yang miskin. Itu ada dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 4. Mulai ayatnya ke-36. Di dalam Kisah pasal 9, Barnabas disebutkan sebagai satu-satunya orang yang apa? Membawa Paulus kepada 12 rasul. Jadi setelah Paulus itu bertobat, itu rasul-rasul takut sekali. Oleh karena apa? Saudara tidak membayangkan. Paulus ini siapa? Paulus dulu adalah orang, kalau sekarang saudara kenal akan orang-orang fanatik yang namanya ISIS, yang membunuh orang Kristen itu. Paulus seperti itu, saudara. Jadi dia secara khusus membunuh orang percaya, saudara. Tetapi pada saat Tuhan menjamah dia di perjalanan di Damsyik, dia kemudian bertobat. Tidak ada rasul yang berani mendekat-dekati sama dia. Barnabaslah yang membawa Paulus, memberikan jaminan dan meyakinkan akan rasul-rasul bahwa Paulus betul-betul adalah hamba Tuhan yang sudah diurapi, dijamah, yang bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Jadi Barnabas itu orang baik sekali. Paulus tahu. Dan inilah yang terjadi. Makanya pada saat Paulus berbicara mengenai pertengkarannya dengan Petrus di Galatia 2, meskipun di sana ada juga Barnabas, dan Barnabas rupanya itu ikut hanyut barangkali karena sungkan pada Petrus, tapi Paulus tidak menegur Barnabas. Aneh ya. Di sana cuma disebutkan sehingga Barnabas ikut-ikut. Nah, sehingga ikut-ikut cuma begitu aja. Tapi dia sebutkan dia bertengkar keras dengan Petrus. Jadi saudara yang kami kasih, harap kita memahami. Makanya perlu understanding. Di dalam kita itu memahami setiap konflik. Jadi kita perlu paham. Sehingga kalau kita melihat Paulus itu melakukan konflik dengan Barnabas dan dia tidak mencatat, kita understand. Sehingga kita juga mengerti bahwa kemudian hari, kalau kita melihat misalnya tulisan Paulus di dalam surat di Kolose dan sebagainya, 2 Timotius pasal 4, dia menyebut Yohanes Markus. Yang di dalam Kisah Rasul-Rasul 15 ini dia tidak sukai. Ternyata Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4, di dalam Kolose pasal 4 ayat 10, dia memuji Markus. Oleh karena Markus ternyata dulunya seorang pemuda yang Paulus tidak sukai, menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Sudah tahu ada 4 Injil? Injil yang pertama sebetulnya paling tua, yang dipakai oleh 2 Injil yang lain untuk menjadi bahan dasarnya adalah Injil Markus. Siapa yang menulis? Yohanes Markus. Dia yang menulis. Jadi saudara memahami bahwa realita konflik setiap bagiannya saudara harus punya understanding. Makanya kalau kita mau perhatikan konflik di dalam gereja misalnya, ini saudara Paulus pernah mengatakan dalam Roma pasalnya ke-13 ayat yang ke-8, itu kalimat yang Paulus katakan kepada jemaat Roma itu menarik. Oleh karena Paulus mengatakan, janganlah kamu berhutang apapun juga kepada saudaramu sesama seiman, tetapi hendaklah saling mengasihi. Loh, kenapa Paulus mengatakan jangan berhutang? Karena memang dalam realita jemaat selalu ada utang piutang. Saudara bayangkan aja, ada seorang yang ketemu dengan seorang majelis gereja di mall, dan dia di sana dia mencoba manggut ramah, tapi majelis itu entah kenapa lagi lupa, barangkali juga tidak ingat bahwa ini adalah anggota jemaat. Dia itu tidak menanggapi. Langsung orang Kristen mengatakan, majelis sombong, mulai hari ini aku tidak akan lagi meramah, tidak akan menyapa kamu lagi. Oleh karena apa? Kamu utang sama aku. Dan kamu mesti bayar dulu. Baru aku nanti akan ramah sama kamu. Nah, saudara perhatikan, utang piutang. Ini selalu terjadi. Saya kenal ada satu jemaat di mana setiap ada calon hamba Tuhan yang baru, selalu beberapa bulan kemudian
keluar lagi. Wah, baru kita tahu ternyata pendeta seniornya itu selalu punya utang piutang, selalu menghitung. Jadi kalau ada anggota, ya ada calon hamba Tuhan, yaitu seorang penginjil baru masuk, langsung disayangi, langsung dimanjakan, semuanya dibantu oleh pendeta senior ini. Dengan pengharapan supaya pemuda ini patuh kepada dia. Pemuda ini menghormati dia. Tapi seringkali seorang penginjil begitu sudah mulai masuk pada bulan kedua, ketiga, keempat, mulai dia itu mulai menemukan akan kemampuannya. Sehingga dia mulai mendengar pujian orang akan dirinya. Ada orang-orang yang menyukai dia. Ada orang lebih menyukai khotbahnya. Nah, sekarang kemana-mana dia pergi tidak pernah minta izin pada pendeta senior. Langsung pendeta senior itu diam-diam itu menyimpan perasaan tidak suka. Kamu hutang kepada saya begitu banyak dan kamu tidak bayar. Akibatnya pada saat majelis ingin mengusulkan supaya kontraknya penginjil yang muda ini diperpanjang, aneh sekali. Pendeta senior itu selalu mengatakan, tidak, aku tidak suka orang ini. Pokoknya tidak ya tidak. Majelis gereja seringkali tidak mengerti kenapa dia tidak mau. Padahal di dalam hati saya tahu ini masalah utang piutang. Pemuda ini tadi utang sama saya sudah dulu begitu baik. Tapi begitu dia mulai mandiri, dia tidak menghormati aku lagi. Oleh sebab itu, aku tidak suka dia. Dia utang sama aku dan dia belum bayar. Nah, inilah. Makanya Paulus mengatakan, konflik seringkali juga subtle, tidak kelihatan. Oleh karena apa? Ada hutang piutang yang terjadi di antara anggota jemaat, di antara hamba Tuhan, diam-diam sebetulnya ada konflik. Jadi setiap konflik kita harus ada understanding. Itu yang poin yang pertama. Sekarang yang kedua, menghadapi konflik kita harus ada awareness. Awareness itu adalah kita sadar diri. Saya seringkali membaca akan orang-orang yang terkenal dan saya sangat kagumi sekali. Tapi setiap kali saya baca, pikiran saya itu kemudian menjadi kurang baik terhadap diri saya sendiri. Misalnya saja, ketika saya membaca mengenai presiden yang ke-8 dari South Korea, yaitu Kim Dae-jung, yang mendapatkan hadiah Nobel perdamaian itu. Kim Dae-jung ini kalau saya mau tahu dia seorang Kristen yang saleh. Dia yang memulai gerakan demokrasi di South Korea, saudara. Tapi ketika dia memulai dengan mendirikan partainya, dia ditentang hebat-hebat oleh presiden saat itu, yaitu Park Chung-hee. Akhirnya, diam-diam Park Chung-hee itu benci sekali pada dia. Ketika Kim Dae-jung itu menjalankan bisnisnya sampai ke Jepang, dia suatu malam itu sedang menginap di hotel di Tokyo, saudara. Tahu-tahu ada orang datang ke hotelnya mengkidnap dia. Matanya ditutup, mulutnya ditutup, tangannya diikat, dibawa diam-diam melalui dengan mobil terus pergi ke pantai. Di pantai sudah ada boat yang menunggu. Dibawa dengan boat itu kemana? Terus ke tengah laut kira-kira sampai 4 jam dari pantai. Di tengah laut luas itulah dia diikat di 2 balok kayu, dicemplungkan malam hari di tengah lautan, saudara. Apa yang dilakukan oleh Kim Dae-jung saat itu? Dia berteriak-teriak, Tuhan Yesus, Lord Jesus help me, Lord Jesus help me. Dan aneh sekali, malam gelap ini ternyata ada pesawat kecil yang lewat, aneh sekali bisa melihat pesawat itu ada dia. Akhirnya kirim akan rescue tim dan kemudian orang yang namanya Kim Dae-jung ini diselamatkan. Nah, beberapa waktu kemudian dia kembali lagi ke South Korea. Sekarang presiden South Korea itu kemudian sudah ganti, yaitu ganti dengan presiden baru yaitu Chun Doo-hwan. Chun Doo-hwan juga benci sekali kepada Kim Dae-jung. Oleh karena dirasakan Kim Dae-jung menghalang dia. Lalu Chun Doo-hwan ini menjatuhkan akan hukuman mati. Dianggapnya dengan fitnahan dia melakukan makar. Saudara. Jadi saudara, apa yang terjadi? Kim Dae-jung ini sudah diberikan hukuman mati, saudara, akan dieksekusi sampai Paus Yohanes II dari Vatikan
itu mengirim surat khusus kepada Chun Doo-hwan, meminta pardon, meminta ampun bagi Kim Dae-jung. Nah, oleh karena Paus dari Vatikan pun meminta ampun, kemudian Chun Doo-hwan itu mengabulkan. Oke, sekarang hukumannya menjadi 20 tahun. Lalu harus tinggal di luar Korea. Tidak boleh di South Korea karena Chun Doo-hwan takut. Apa yang terjadi? Kemudian Kim Dae-jung itu memilih tinggal di Amerika. Dia sampai diminta untuk menjadi dosen visiting lecturer namanya di Harvard University. Di sana dia menggalang kekuatannya kembali dan dia kembali lagi ke Korea pada saat pemilihan presiden yang berikutnya. Dan apa yang terjadi? Dia menang, saudara. Akhirnya menjadi presiden yang ke-8 dan mendapatkan hadiah Nobel. Sebabnya apa? Karena dia tidak mau tetap menyimpan dendam, kemarahan, dan konflik dengan siapa saja. Dia memaafkan akan Chun Doo-hwan. Dia merangkul Chun Doo-hwan. Semua musuhnya dirangkul, dimaafkan semua. Dia menyelesaikan konflik itu dengan sangat hebat sekali. Dia meniru akan Nelson Mandela yang tahun 1994 juga melakukan yang sama di South Korea. Setelah apa? 27 tahun di penjara. 27 tahun, saudara. Tetapi dia juga begitu keluar dari penjara merangkul akan Presiden de Klerk yang memenjarakan dia. Hebat sekali. Dua orang ini mendapatkan hadiah Nobel. Dan ketika saya membacakan orang-orang yang hebat seperti ini, menyelesaikan konflik dengan cara Kristiani yang hebat seperti ini, apa yang ada dalam pikiran saya? Saya mulai pikir, itu kan orang hebat. 1 dari 10 juta, mungkin 20 juta atau 100 juta orang Kristen saja yang seperti itu. Saya kan bukan orang seperti itu. Jadi kalau saya mengakhiri akan khotbah ini hanya dengan memberi contoh, seharusnya orang Kristen bisa memaafkan. Oleh karena Tuhan Yesus dalam Matius pasal 18 juga mengatakan Allah sudah memaafkan, sudah mengampuni. Dengan tidak terbatas, kamu juga harus mengampuni orang lain. Kalau titik di sana saja saya tidak fair. Oleh karena apa? 99% orang Kristen kualitasnya tidak sampai ke situ. Kita ini adalah orang-orang biasa. Kita bukan seperti Kim Dae-jung, bukan seperti Nelson Mandela. Kita tidak mungkin menyelesaikan akan konflik dengan dignity daripada seorang dan integritas tinggi seperti mereka. Jadi, pada saat kita menghadapi konflik, saudara, kita harus tahu diri kita sendiri. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena dalam Lukas 12 ayat 48, itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah tidak pernah menuntut sama. Kepada yang diberi banyak, Allah menuntut banyak. Diberi sedikit, Allah menuntut sedikit. Dalam 1 Korintus pasal 13 juga begitu. Pada masa kita masih kanak-kanak, kita juga boleh berpikir, berkata, merasa, sama seperti kanak-kanak. Jadi, cuma kita harus percaya. Tuhan ingin supaya kita tidak terus menikmati kekanak-kanakannya. Meskipun kita bukan Kim Dae-jung. Tapi itu salah satu model yang kita juga boleh teladani. Kita harus masuk dalam suatu proses, mau dituntun oleh Roh Kudus supaya makin melangkah ke arah yang di sana. Sehingga kita waspada bahwa cara kita untuk menghandle konflik adalah belajar tergantung pada belas kasihan Tuhan. Sadar diri. Siapa diri kita? Meskipun kita belum mampu untuk menjadi seperti Kim Dae-jung dan sebagainya. Tapi kita ingin masuk dalam proses menuju sana. Nah, sekarang yang terakhir, lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Bukankah tema dari khotbah kali ini adalah bijak menghadapi konflik? Kita sudah mengerti, punya understanding. Kita juga punya awareness. Tapi what should we do? Apa yang kita lakukan? Nah, kita waspada. Saudara, kalau kita melihat akan mempelajari misalnya akan teologi ya, saudara akan tahu sebenarnya bahwa anak-anak Tuhan pun sebetulnya jatuh bangun di dalam kesalahan. Dan saudara kita waspada bahwa Alkitab itu buku yang sangat jujur sekali. Agustinus pernah mengatakan kepada setiap orang percaya Allah menyediakan 4 macam anugerah. Anugerah yang pertama disebutkan prevenient grace, yaitu anugerah supaya bisa percaya.
kepada Tuhan Yesus. Tapi orang yang sudah mendapatkan anugerah prevenient grace, Allah menyediakan cooperating grace. Anugerah bisa kerjasama dengan Roh Kudus. Nah, kalau sudah mulai belajar kerjasama, anugerah yang ketiga nanti akan diberikan, yaitu sufficient grace. Sufficient artinya sampai saudara merasa keselamatan dalam Kristus itu sudah cukup, lebih dari segala-galanya. Sehingga pikiran, hati, dan perasaan saudara tidak lagi lekat kepada dunia dan harta benda lagi. Tapi keselamatan sudah sufficient, sudah cukup. Nanti orang yang sudah mulai hidup dalam iman yang sufficient ini, Tuhan akan memberikan anugerah efficient grace, di mana Roh Kudus secara leluasa bisa memakai akan kita. Nah, kita kembali kepada anugerah yang kedua, yaitu cooperating grace, anugerah kerjasama. Ternyata tidak mudah, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena kita kadang-kadang tidak waspada. Nah, di dalam masalah hidup ini, kita perlu waspada dengan sungguh. Saudara perhatikan aja bapak orang beriman. Kalau kita mau perhatikan Abraham, saudara akan heran bukan? Oleh karena Abraham kan bapak orang beriman. Tetapi tidak dalam setiap aspek dia bisa cooperate, bisa kerjasama dengan Roh Kudus. Kenapa saya berani mengatakan itu? Nah, saudara kalau memperhatikan dalam Kejadian pasal 17 itu cerita atau peristiwa di mana Abraham itu mendengar suara Tuhan lagi. Dan Tuhan kemudian berbicara pada saat Abraham sekarang itu sudah punya anak dari Hagar, namanya Ismail. Dan ternyata Abraham sudah mencintai anak ini. Saudara, Abraham tuh mendengar suara Tuhan saat itu. Dan Tuhan mengatakan, Abraham, nanti tahun depan Sarah istrimu akan hamil dan punya anak. Abraham menjawabnya apa? Saudara kalau membaca Alkitab akan heran. Karena apa? Abraham itu tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena aneh sekali. Soalnya Tuhan, dia mau mengatakan, Tuhan aku sudah terlalu tua. Usiaku itu sudah segini, sudah 99 tahun, mana mungkin. Dan Sarah juga sudah tua sekali. Sudah lama sekali menopause dia. Tertawa terbahak-bahak. Tapi plus Abraham ngomong kalimat yang tidak baik. Kalimatnya seperti ini. Tuhan, alangkah baiknya kalau Ismail saja. Berarti dengan kata lain, tidak perlu anak perjanjian. Ismail saja. Waduh, Tuhan maha sabar. Saat itu Tuhan mengatakan tidak. Dari Sarah akan lahir anak perjanjian. Betul. Meskipun Alkitab tidak ngomong apa-apa, tapi saya percaya sekali. Saat itu Tuhan membangkitkan kembali birahi Abraham. Begitu juga birahi dari Sarah. Kalau tidak, bagaimana mereka hubungan seks? Akhirnya Sarah itu hamil. Dan tahun berikutnya, betul Sarah itu punya anak Ishak. Ajaib bin ajaib. Pada masa tua sekali. Abraham 100 tahun. Saudara. Jadi ini merupakan suatu realita yang ajaib. Tapi saudara jangan mandek di sana. Membaca Kejadian 17, saudara teruskan. Kejadian 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dan sekarang yang terjadi, Sarah sudah meninggal. Ishak juga sudah besar, sudah menikah dan sebagainya. Saudara perhatikan apa yang dicatat dalam Alkitab. Kejadian 25. Pada masa tua sekali. Abraham mengambil istri lagi. Namanya Keturah. Dari Keturah punya banyak anak. Berarti dengan kata lain, Alkitab mau ngomong apa? Pada saat Tuhan membangkitkan kembali birahi Abraham di Kejadian 17. Ternyata Abraham kebablasan memakai birahi. Ini memalukan sekali. Sehingga dia tetap memakai kebutuhan seksualnya itu. Pada masa sudah sangat tua sekali. Mengambil istri lagi. Namanya Keturah. Jadi cooperating grace. Hati-hati saudara. Oleh karena banyak orang yang percaya. Itu ada puluhan aspek di dalam hidup. Tidak selalu semuanya itu kita cooperate dengan Tuhan. Nah, kembali kepada soal konflik. Saya lihat apa yang dia lakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Seperti misalnya Daud. Daud kan diceritakan pada saat dia dikejar-kejar oleh Absalom. Di tengah jalan kan dicegat oleh seorang. Yaitu orangnya, bawahannya dari Saul.
Orang ini namanya Simei, saudara. Apa yang dilakukan Simei? Simei mengambil batu menimpuki Daud dari jauh. Sambil mengutuki dia. Kurang ajar sekali Simei. Sampai tentaranya Daud itu mengatakan, biar aku potong kepala anjing ini. Tapi Daud mengatakan jangan. Dengan urapan Roh Kudus, Daud mengampuni Simei. Daud sampai mengatakan, biarlah dia berkata-kata. Siapa tahu Tuhan menitipkan itu kepada Simei. Jadi seolah-olah Daud itu pengampun, sabar, baik sekali. Tapi saudara jangan lupa. Nah, apa yang Alkitab catat? Ketika Daud itu kemudian itu sudah tua sekali. Dan dia mengangkat penggantinya. Yang diangkat adalah Salomo. Nah, ketika Salomo mau diinaugurasi menjadi raja, Daud ngomong apa? Salomo, kamu mesti janji sama aku. Janji apa? Kalau sampai kamu naik tahta, jangan lupa. Lalu dia sebutkan beberapa nama. Yang pertama, bekas panglima perangku, Yoab. Waduh. Lalu yang lain, antara lain Simei. Daud ngomong apa? Jangan sampai orang tua-tua ini masuk lubang kubur tanpa berlumuran darah. Bayangin saudara. Ini konflik antara dia dengan Yoab, dengan Simei ini. Daud tidak pernah selesaikan secara imani. Dia menyimpan kebencian. Jadi kalau kita memperhatikan sebagai orang percaya pun, itu Alkitab mengatakan. Dari Abraham, dari Musa, dari Daud saudara akan melihat. Betapa cooperating grace seringkali kita abaikan. Kita perlu waspada dengan sungguh. Sehingga kita perlu tahu sungguh. Pada saat kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, kita harus juga berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Dan kita tahu sebenarnya bahwa dalam diri kita ini, kita masih menyimpan banyak area yang sebetulnya kita belum selesaikan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana kita punya bijaksana untuk menghadapi konflik. Dan kita harus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Kita understand apa yang sedang terjadi. Kita aware. Kita sadar apa yang ada dalam diri kita. Dan kita tahu siapa diri kita ini. Sehingga kita itu membiarkan. Biarlah Roh Kudus menuntun akan setiap langkah. Bahkan setiap aspek di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menghadapi realita konflik ini dengan bijaksana dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap individu yang hadir dalam ibadat ini dengan kesadaran dan kepekaan. Sehingga kita itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan mengalami kehadiran tuntunan dan pertolongan Roh Kudus di dalam hidup yang kadang-kadang kita tidak bisa menghindari, diwarnai dengan konflik di sana sini. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau tahu apa yang kami baru dengar. Dan kami tahu kadang-kadang kami tidak bisa menghindari realita konflik. Tapi kami percaya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami bijaksana. Supaya kami mengerti. Bahkan tahu siapa diri kami sendiri. Sehingga kami boleh berjalan di dalam terang kebenaran-Mu. Berkati jemaat ini Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa.